Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Herianti CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Barebo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini saya akan memaparkan budaya positif dan aksi nyata di modul 1.4. Salam Guru Penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 4 Barebo, yang kami hormati rekan-rekan guru beserta staf tata usaha yang sempat hadir pada hari ini, yang teristimewa dari Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Ibu Rahyuni dan Ibu Herianti SPD MSI. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan webinar bimbingan teknis implementasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan dibawakan nanti insyaallah oleh Ibu Rahyuni dan Ibu Herianti SPD. Untuk itu pemaparannya kami persilakan kepada Ibu Rahyuni sebagai pemateri pertama. Kepada Ibu Rahyuni kami persilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Barebo, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, urusan-urusan dan rekan-rekan guru dan staf pegawai yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi dari budaya positif yang akan kami bawakan dari CGP Angkatan 7, yaitu saya sendiri oleh. Nah, adapun budaya positif ini yang kita telah terapkan di sekolah, khususnya di kelas, itu juga merupakan topik dari Merdeka Belajar di topik 11. Jadi ini pun merupakan modul 1.4 yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi dalam budaya positif, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Barbo, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah urusan, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir dan staf tata usaha. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Rahyuni. Jadi saya sendiri Herianti akan memberikan pemaparan materi tentang keyakinan kelas. Ya. Sebelumnya saya menggali lagi, tentunya Bapak Ibu sudah pahami apa itu hukuman tadi dengan konsekuensi. Jadi ada perbedaan hukuman dengan yang konsekuensi. Kalau hukuman tadi sifatnya tidak ada pembelajaran, kalau konsekuensi ada pembelajaran di dalamnya. Jadi kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, inilah yang Bapak Ibu tunggu-tunggu, yang sebenarnya ada di dalam yang akan kita lakukan di platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi di sini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini keyakinan kelas biasanya kita lakukan dalam suatu di kelas yang dimana kita melakukan satu kesepakatan terhadap murid. Di sini mengatakan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor. Jadi ini satu perumpamaan. Kalau kita melihat ini aturan, kenapa kita harus menggunakan helm, Bapak Ibu? Ya, kemungkinan jawabannya pasti mengatakan untuk keselamatan. Jadi begitu pun nanti akan kita terapkan di kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan harus mencuci tangan? Kira-kira untuk apa? Kenapa itu harus kita lakukan? Untuk menjaga kesehatan. Ya. Jadi kita tidak terlepas dari itu. Jadi yang akan kita lakukan itu kepada siswa di kelas, kita membuat satu peraturan sehingga kita sepakati apa yang kemungkinan yang sifatnya positif. Ya, kita bersama dengan siswa bisa membentuk satu keyakinan. Ya, lanjut. Di sini kita lanjut di keyakinan kelas. Kita membentuk satu kesepakatan. Jadi saya minta Bapak Ibu guru bisa ini mempraktekkan di setiap kelasnya. Itu yang dulunya kita tidak pernah menerapkan seperti ini. Ada peraturan, tetapi tidak ada kesepakatan tertentu terhadap siswa. Contoh, kita dalam bentuk yang pertama itu melibatkan semua peserta didik ya. Kita berkolaborasi dengan peserta didik. Menggunakan kata-kata positif. Maksudnya kata-kata positif itu misalnya datang tepat waktu ya. Jangan ada kata dilarang. Artinya kita merubah katanya menjadi yang positif ya. Kemudian yang kedua, bahasa mudah dipahami. Bahasa yang mudah dipahami dilengkapi misalnya gambar-gambar yang disusun secara ringkas jadi yang menarik. Kemudian langkah ketiga biasanya dibuat di setiap kelas dipajang ya. Jadi keyakinan kelas itu terpajang. Ya mungkin masih ada kelas-kelas, beberapa kelas belum ada dibentuk keyakinan kelasnya. Jadi Bapak Ibu saya minta bisa nanti selanjutnya membuat keyakinan kelas bersama anak walinya, anak perwaliannya atau mata pelajarannya. Ya. Kalau perwaliannya bisa ditempelkan. Kalau misalnya per mapel, barangkali kalau kita tempel semua, ya apa yang terjadi bisa
Kalau 11 mapel menempel, ya kita lihat suasananya. Tapi kalau memang kesepakatan kita dengan siswa, ya itu pasti mereka ingat. Ya, kita ambil yang positif-positif. Ini ada satu contoh Bapak Ibu, ada satu contoh keyakinan kelas matematika di kelas 7B yang Ibu Rahini sudah lakukan. Saya juga sudah laksanakan di kelas 9B. Ya, di situ ada contoh. Jadi kita kelompokkan. Kalau memang mereka keluarkan semua apa yang mereka inginkan. Jadi mereka siswa menuliskan di papan tulis apa yang merupakan bisa menjadi kesepakatan. Misalnya datang tepat waktu, apalagi mengucapkan salam sebelum masuk kelas, meminta izin, itu semua masuk kesepakatan kelas. Nah nanti kita kelompokkan, Bapak Ibu kita kelompokkan ke yang mana golongannya religius, yang mana disiplin, yang mana misalnya komitmen, di mana toleransi. Ya misalnya kalau toleransi saling menghargai sesama teman, itu dijadikan satu kesepakatan. Kapan misalnya dilanggar, kita ingatkan siswa kita. Apakah kita tidak melanggar keyakinan kelas kita? Kalau misalnya ada siswa saling bertengkar, jadi ingatkan. Jadi tidak ada lagi sistem hukuman. Siswa sendiri yang menyadarinya. Oh ya, ini kesepakatan kita, ini keyakinan kelas kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, sudah bisa dipahami? Ya. Selanjutnya, materi yang kelima. Materi yang kelima ini ada 5 posisi kontrol. Ini sekaitan tadi yang dijelaskan oleh Ibu Rahini. Menurut Dian Gosen ini pakar pendidikan yang benar-benar semuanya banyak sekali yang dikeluarkan, dipikirkan bahwa 5 posisi kontrol ini ya. Bagaimana mendisiplinkan anak? Apakah sekolah itu sudah menerapkan disiplin secara positif? Ini menurut Dian Gosen pada bukunya di Restitution. Ya, apakah murid sudah mendapatkan sesuai kebutuhannya? Apakah sekolah sudah memandirikan? Ya, apakah guru sudah memandirikan anak? Ya, di sini kita lihat 5 teori kontrol yang dikeluarkan oleh Dian Gosen itu, Bapak Ibu silakan perhatikan. Yang pertama itu teori penghukum. Ya nanti kita sadari sendiri ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini, ya saya masih di mana ya? Saya masih di peran kontrol yang mana? Kemudian ada yang kedua, di sini ya, penghukum, pembagiannya pembuat merasa bersalah. Jadi ada 5 ya posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, yang ketiga teman, sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti kita lihat saya posisinya di mana yang selalu saya lakukan. Ya. Karena 5 posisi kontrol ini ada yang membawa sebenarnya murid dalam kegagalan. Ya misalnya kita lihat penghukum, di penghukum ya, ini biasa membawa anak menjadi gagal. Gagal maksudnya bukan gagal mencapai cita-cita, bukan kegagalan dalam sifatnya ya, sikapnya. Ya. Kita kan mau merubah sikap anak kita, bukan semakin menjadi-jadi. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Ya, dulu ini ada banyak yang melakukan. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Pernahkah Bapak Ibu mengucapkan ini? Patuhi aturan saya atau awas. Kata awas kepada murid. Kamu selalu saja salah. Biasa ya. Tidak tersadari itu pasti kita melakukan. Kamu terus bikin salah terus. Ya. Sebenarnya ada itu kita sebagai penghukum ya. Anak ini merasa tersakiti. Ya, ada anak ini akan merasa batinnya itu, apalagi kalau di depan teman-temannya. Ya, mereka sudah emosionalnya tinggi. Jadi kita harus melakukan pendekatan sekarang. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu
jangan mengatakan dulu kita dihukum berubah. Ya, jadi sekarang itu kita sesuaikan dengan zamannya. Ya dulu kita di zaman kita dulu ya seperti itu. Ya. Selalu pasti yang terakhir selesai. Ini ada sering kita tersadar secara tidak sadar sebenarnya. Penghukum biasanya ada suaranya tinggi. Mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Ya, masih terkadang kita lakukan, tapi semoga ini bisa terkurang ya Bapak Ibu, karena ini penghukum dengan pembuat merasa bersalah itu masuk kategori kegagalan. Ya. Kita berusaha memasuki sebenarnya ke teman. Ya, lanjut next, pembuat merasa bersalah. Ya, ini yang mana itu pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini guru biasanya bersuara lembut. Ya, ibu sangat kecewa sekali, panggil. Oh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu yang siswanya dikatai seperti itu, yang korbannya itu biasa merasa bagaimana? Seolah mereka merasa bersalah ya. Oh, ibu kecewa sekali dengan saya. Itu akan tersadarkan dengan anaknya. Ya, seperti itu. Berapa kali bapak harus memberitahumu? Ya, apakah pernah kita melontarkan itu? Berapa kali ibu kasih tahu Ki? Kadang ya, terlintas keluar dari mulut kita. Ini masuk pembuat merasa bersalah. Jadi kalau ini anak terlalu sensitif, pasti dia mengatakan, aduh gara-gara saya ini. Ya terlalu terbawa, biasa terbawa sampai di rumah. Ya. Atau ini pembuat merasa bersalah itu biasanya suaranya kadang merasa sedih juga. Ya, kalau kita menampakkan kesedihan di depannya murid, Bapak Ibu, tentu ini murid juga akan sedih. Oh, gara-gara saya ini. Ibu jadi begini. Lanjut, jadi dua ini yang harus kita sebenarnya hindari. Kalau lebih bagusnya kita sebagai teman, bagaimana posisinya itu sebagai teman? Teman di sini biasa kita memposisikan diri kita bagaimana seperti temannya. Ayo bantulah demi ibu, demi bapak. Karena kita seperti itu. Lihat saya, lihat ibu, bantu saya, jangan lagi berulah. Itu sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak, ingat tidak bantuan saya pernah bantu gitu. Jadi saya minta bantuan tak juga. Itu biasa kita seperti itu kepada ini. Ini juga sebenarnya sudah menyentuh siswa ke arah menuju sukses. Tapi masih ada yang lebih baik untuk dilakukan. Kemudian pemantau. Pemantau ini apa yang biasanya pemantau ini sifatnya mengawasi. Biasa kita lihat awas karena capek mungkin jadi penghukum, pembuat merasa bersalah. Biasa kan seperti itu, capek tidak bisa lagi melihat ini. Jadi kita jadi pemantau, mengawasi ini anak, mengontrol peraturan apa lagi yang dia langgar. Sering kita lakukan itu. Kita ini mengatakan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi dengan menggunakan ini sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, inilah pertanyaan-pertanyaan yang biasa digunakan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, ya, data. Jadi biasa kita catat-catat supaya ini mengingat, dia bisa kita ingatkan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, perilaku siswa. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Ya, seperti itu ya. Sebagai pemantau. Ya, nanti kita panggil. Ya, panggil siswanya seperti ini, ada catatan-catatannya. Itu pemantau. Lanjut sebagai manajer. Nah, inilah yang paling teratas. Sebenarnya kita menginginkan Bapak Ibu berada di posisi ini. Ya. Tapi apakah mungkin ya kita selalu berada di posisi ini? Ya, coba perhatikan. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri,
seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ini masuk ya yang saya katakan, teman, pemantau, manajer itu membawa kesuksesan anak sebenarnya. Ya, mengarahkan ke sana. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, biasanya ini masuk nanti di restitusi, segitiga restitusi. Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan keras. Jadi siswa itu dipanggil. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ini dibawa sebenarnya anak murid yang melakukan pelanggaran dibawa supaya mencari apakah dia memberikan solusinya sendiri atau kita bantu. Ya, bantu menemukan solusinya. Ya, dia akan tergerak dengan sendirinya. Inilah yang dikatakan tadi oleh pemateri pertama, oleh Ibu Rahyuni, sifatnya jangka panjang. Jadi kalau dia sudah menyadari, tidak, dia berusaha untuk menghindari itu. Seperti itu. Ya, oke. Saya kira ini dari 5 jenis teori kontrol yang dikeluarkan oleh Dian Gosen. Itu kita bisa memposisikan diri Bapak Ibu. Saya berada di posisinya mana. Tapi berusahalah kita jangan mengambil penghukum. Ya, contoh yang menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, kita sekaitan dengan itu, yang 3 posisi ini kita bisa lanjutkan ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah yang Bapak Ibu mungkin perlu kita melakukan pendalaman, karena inilah yang segitiga restitusi ini yang bisa mungkin kita gunakan jika menemukan anak yang bersalah atau selalu berulang-ulang kesalahannya, ya apakah melanggar atau apa, kita gunakan, kita panggil. Berusaha mencarikan solusinya bersama. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kita harus sadarkan dia. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau hubungannya bagaimana, jangan semakin menjauh. Bagaimana dia bisa masuk di kelompoknya kembali. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi penuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, ini sebenarnya berkaitan dengan ini juga para ibu, tapi guru BK juga ini bisa mungkin menggunakan ini pada bimbingan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau melihat Bapak Ibu melihat murid yang bersalah atau melakukan pelanggaran, lihat kebutuhan apa yang mereka sebenarnya. Misalnya kita telusuri, oh ini anak kurang kasih sayang. Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Rahyuni, bahwa kalau kasih sayang itu tidak mendapatkan di rumah, marilah kita kasih sayang itu berikan di sekolah. Jadi kalau ini siswa merasa dia mendapatkan kasih sayang di sekolah, maka dia akan tertarik, dia akan terus datang. Ya, karena dia mendapatkan kebutuhannya di sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu harus menggali itu sebenarnya semua. Kita harus menggali. Kita tidak menyadari bahwa ada ini. Mungkin orangnya nakal, apa ya yang membuat dia nakal? Kita harus mencari itu Bapak Ibu sebenarnya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya anak yang mau diperbaiki, karakternya anak yang mau digali di mana. Fokus pada solusi. Kita harus berikan solusi. Dia menemukan sendiri solusinya, itu lebih baik. Kemudian restitusi untuk mengembalikan anak ke kelompok. Jadi melihat dia ada susah ya, kita ada beberapa murid barangkali terpisah dengan temannya, selalu memisahkan diri. Ya kita perlu mendekati, memberikan kenapa, apa yang membuat dia selalu menyendiri, supaya dia bisa masuk di kelompoknya. Tidak, apakah perasaannya saja dia, karena teman-temannya mungkin tidak seperti itu, tapi yang bersangkutan merasa diasingkan. Ya, jadi kita harus masuki dia, harus bergabung. Itu ya. Jadi ini segitiga restitusi yang Bapak Ibu mungkin bisa lihat polanya.
Yaitu yang pertama yang kita lakukan menstabilkan identitas. Ya, kalau mendapat memanggil siswa itu atau yang punya masalah, menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bisa kita keluarkan. Semua orang nak melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Jadi bisa juga pakai ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kesalahan ini. Jadi si anak tidak langsung tertekan. Dia akan menyadarinya. Oh ya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita melangkah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Ya, kalau pelanggaran, ya apa alasan tak? Jangan serta-merta kita langsung menghukum ya. Kita harus tanya, kenapa nak bisa seperti ini? Ya mungkin ada alasan tersendiri. Ya, setelah itu atau adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Ya, apakah ada yang berusaha kita temukan, bantu dia cari solusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita ingatkan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Ya. Atau keyakinan apa yang menjadi keyakinan kita? Terlanggar atau tidak? Nah, terlanggar Bu, saya seperti ini. Ya, solusinya seperti apa nak kalau bisa seperti itu? Ya dia sendiri kita bantu. Ya, jadi dengan tenang, jangan dengan emosional. Jadi kita seorang guru, Bapak Ibu, gunakanlah. Kita harus mampu mengontrol emosi ya. Ya kalau kita terbawa terus, ini selalu melanggar, biar dia apa. Nah, kita jangan putus asa Bapak Ibu. Merubah karakter murid itu memang sulit. Tapi anggaplah seperti anak kita. Ya saya kira itu. Ya, saya kira demikian 6 dari materi pemaparan budaya positif. Sekiranya Bapak Ibu ada sesuatu yang masih kurang, kami memohon maaf karena tidak lepas dari itu. Kekurangan bukan berasal dari kami, jadi mohon disempurnakan atau kiranya kesempurnaan itu milik Allah. Jadi kiranya kalau ada yang tidak yang ingin ditanyakan sekaitan dengan materi tadi, silakan Bapak Ibu untuk mengutarakannya. Terima kasih. Dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari Ibu Rayuni dan Ibu Herianti tentang budaya positif. Bagi kita semua sangat penting kita laksanakan dan kita terapkan kepada anak didik kita. Karena mendengarkan pemaparan tadi sangat bagus untuk kita implementasikan di kehidupan kita sebagai guru. Karena kenapa? Karena anak kita sangat butuh namanya budaya positif. Meskipun kita sudah terapkan sebagian, tapi mengingat dari tadi masih ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan untuk khususnya budaya positif. Mungkin itu pemaparan dari Ibu Rayuni dan Ibu Rianti selaku guru penggerak angkatan ke-7. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparannya dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membentuk satu keyakinan kelas. Jadi kita akan membentuk keyakinan kelas. Sebelumnya saya tanya, ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Pengertiannya? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Siapa? Ya. Bisa dulu. Keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas. Iya, bagus sekali. Keyakinan kelas adalah salah satu budaya positif yang akan diterapkan di kelas. Ada lagi? Pendapat lain? Apa itu keyakinan kelas? Nah, ada dari perempuan.
siapa ada spidol tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardina SPDI SMP 4 Alhamdulillah, setelah pelaksanaan webinar budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan ke-7 Ibu Herianti SPD, kami mendapatkan sesuatu hal yang baru untuk diterapkan di sekolah, seperti keyakinan kelas yang dapat membantu pembentukan karakter positif dan pembiasaan positif oleh siswa. Semangat Bu Herianti, terus bergerak melaksanakan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ayu Maharani, kelas 9B, siswa SMP Negeri 4 Barbo. Alhamdulillah, setelah kami melaksanakan pembentukan keyakinan kelas bersama Ibu Herianti, kami merasa senang dengan adanya budaya positif yang disepakati bersama teman-teman. Dapat membentuk karakter kami. Khususnya saya akan melakukan pembiasaan positif. Saya mewakili kelas 9D mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Sehat selalu Ibu Herianti.